Hello Riders, kembali lagi bersama gue Prasta di PRSTH Motovlog. Untuk yang baru bergabung jangan lupa subscribe, share, like, dan komen, dan juga nyalakan lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video dari channel ini berikutnya. Sesuai janji gue di video sebelumnya, gue bakal nunjukin ke kalian semua gimana bagusnya dan gimana suasana di sepanjang perjalanan pulang dari Situ Rawa Gede. Karena di video sebelumnya kan gue mohon maaf banget karena videonya nggak lengkap karena baterai gue udah ngedrop duluan, jadi nggak sampai nge-shoot sampai ke depan tempat tujuan. Terus juga gue nggak bisa nunjukin ke kalian gimana bagusnya pemandangan di kanan dan kiri sepanjang perjalanan menuju Situ Rawa Gede kemarin, dikarenakan kondisi jalannya juga yang nggak memungkinkan untuk gue nengok-nengok. Mungkin kalau gue udah sering kesini mungkin udah biasa ya, cuman karena gue ini pertama kalinya gue kesini, gue juga nggak bisa asal ngelaluin aja jalur yang kayak gini karena emang udah nanjak dan juga jalannya rusak gitu kan. Meskipun gak rusak banget, cuman setidaknya gue lebih harus hati-hati aja. Sebenarnya ini salah satu perjalanan yang menurut gue memakan banyak effort ya. Karena jujur, video yang kemarin gue tag itu yang bukan yang pertama kali gue tag. Jadi sebelumnya gue udah nanjak men, itu yang kedua kalinya. Gue udah nanjak ke Situ Rawa Gede, tapi ada kesalahan di kamera gue, entah guanya yang nggak pencet atau gimana. Intinya sampai di tempat tujuan, gue ngecek kamera, rekamannya itu nggak ada. Udah sampai di tempat tujuan, gue udah ngopi di situ. Gue udah beli voucher wifi, maksud gue pengen lihat nih gimana nih pengambilan gambar tadi, dan gue pengen lihat di sosial media gitu kan, pengen nyantai dulu lah sambil ngopi. Ternyata rekamannya nggak ada. Akhirnya dengan sangat-sangat amat memaksakan, akhirnya gue turun lagi dari Situ Rawa Gede, gue naik lagi. Gue turun sambil ngecas kamera gue di motor sampai bawah, gue naik lagi ke atas. Tapi karena baterainya belum full, jadi akhirnya hampir udah setengah jalan lebih lah, akhirnya mati kan kamera gue. Dan ya lu tau lah rekamannya kayak apa kemarin. Di situ juga gue ngejar waktu karena gue udah capek banget. Di pengambilan gambar yang pertama itu gue sempat kelengok kanan kiri karena gue jalan pelan-pelan, karena gue pikir gue masih santai kan. Tapi yang kedua kalinya, yang akhirnya gue upload itu, yang akhirnya kerekam, ada rekamannya, itu gue nggak sempat nengok kanan kiri dikarenakan gue udah capek men gitu. Ya sorry banget deh. Makanya kali ini gue mau nunjukin ke kalian, lu nonton aja deh sampai habis nih video. Pemandangannya nggak bakal mengecewakan. Jadi menurut gue ke Situ Rawa Gede itu lu punya tiga keuntungan menurut gua. Pertama, jalan nanjak, jalurnya bagus, maksudnya pemandangannya bagus, lu nggak akan bosan. Sampai di tempat tujuan, pemandangan di Situ Rawa Gedenya juga lumayan bagus, sangat malah menurut gua lumayan cukup bagus lah untuk tempat lu healing atau mencari ketenangan ya, karena waktu lu datang itu lumayan sepi, nggak begitu rame. Nggak tahu kalau Sabtu Minggu. Dan ketika lu turun dari situ, ketika lu jalan pulang, itu pemandangannya juga bagus banget. Jadi lu gak akan rugi. Lu bayar 25.000 untuk tiga apa ya gue bilang, untuk 3 kepuasan tersendiri gitu. Jadi 3 keuntungan. Jadi menurut gue, meskipun effortnya gede ke tempat ini, cuman gue rekomendasiin banget kalian untuk jalan-jalan ke sini. Asli ini keren banget. Dan saran gue, ketika kalian melakukan perjalanan pulang kayak gini nih, kayak ada di video ini, jalanlah pelan-pelan, jangan ngebut, gak usah buru-buru. Kenapa gue bilang begitu? Pertama karena jalannya bahaya, medannya itu lumayan ekstrim buat gue. Turunannya nih kayak gini nih, ini nggak cuma 1, 2, 3, tapi berkali-kali sepanjang jalan dari atas sampai bawah itu turunannya lumayan ekstrim. Dan juga medannya juga bisa dibilang harus lebih bikin lo hati-hati. Cuman kalau lo pelan-pelan nggak akan jadi masalah. Kalau lo sambil nge-record, entah bikin story pakai handphone atau pakai kamera kayak gua, ketika lo jalan turun pelan-pelan, itu pemandangannya dapat semua. Ini keren banget. Dan yang gue seneng lagi, tempat ini tuh nggak jauh dari ya kota gitu loh. Kalau gue kan tinggal di Bekasi. Dari Bekasi itu ke sini gue cuma butuh waktu sekitar 2 jam lah, bahkan 2 jam kurang kalau gue hitung-hitung kemarin. Kalau gue terusin gak tanpa istirahat ya, karena kemarin gue sempat makan mie ayam dulu gitu kan, itu cuma 2 jam kurang. Dan ini juga nggak jauh kan dari Cibubur. Ibaratnya lo yang tinggal di Jakarta pun untuk kesini menurut gue nggak begitu jauh kayak lo harus ke puncak. Kayak lo ya tergantung sih tinggal di Jakarta mana ya. Cuman kalau di Jakarta Timur atau Bekasi atau Cibubur, menurut gue kesini tuh dekat banget. Bahkan Bekasi pun dekat banget gitu loh.
Itu menjadi salah satu alasan kenapa gue sering banget bikin konten atau riding ke daerah sini. Daerah ini tuh masih daerah sekitaran Jonggol, Sukamakmur, arah ke jalur Puncak 2. Karena ada beberapa teman gue yang nanya ke gue, kok lu suka banget sih ke daerah situ? Lu gak bosen-bosen nge-explore daerah situ? Ya gue menjawab kayak gini, karena ya pertama, ini dekat dari rumah gue gak butuh effort banyak untuk menghabiskan waktu untuk datang ke tempat ini. Terus juga tempat ini tuh daerah Jonggol, Sukamakmur dan sekitarnya itu tuh banyak banget tempat wisata yang bisa dieksplor. Yang menurut gue lu gak perlu jauh-jauh ke puncak atau ke Gunung Salak cuma dapat pemandangan gunung atau perbukitan yang udaranya dingin, masih asri. Terus juga masih suasana pedesaannya tuh masih kental banget. Ini kan masih jarang banget ada tempat wisata yang ya lu bisa lihat lah di sepanjang jalan ini tuh nggak ada tempat wisata dari ujung situ Rawagede sampai ke bawah itu ya paling ada beberapa doang. Ada juga Rawa Cangkuang kalau nggak salah, itu juga nggak jauh dari sebelum dari situ Rawagede. Kalau lu arah mau ke situ Rawagede ya dari bawah, nanti di ujung jalan situ Rawagede tuh itu ada lagi dan kayak semacam danau juga, gue lupa namanya. Tapi di sepanjang jalan dari awal dari Desa Sirnajaya sampai ke Situ Rawagede, ikutin jalur itu. Ya tempat wisata yang paling deket yang ada di sekitar situ ya sekitar jalur itu ya Situ Rawagede. Karena kalau mau ke wisata lain lu harus belok lagi, masuk ke pedalaman lagi kayak gitu. Jadi untuk menuju jalur Situ Rawagede pun ya udah kayak pemukiman biasa dan juga pasti banyak sawah-sawah, pohon-pohon yang rimbun gitu kan. Dan ada satu hal lagi yang gue suka banget untuk kenapa gue mau jalan-jalan ke sini terus itu. Kenapa gue sering jalan-jalan ke sini? Karena kalau lu lapar, lu aus, lu mau jajan di sini tuh gue senengnya semua harganya masih wajar. Bahkan masih sama kayak warung tempat gue tinggal di Bekasi. Lu kalau dibandingin sama Puncak, beda banget. Puncak amit-amit lu parkir aja bayar 15.000 kan di Warpat. Belum lagi lu makan Indomie bisa hampir 30.000 lebih. Atau lu minum kopi aja bisa 15.000, gak kaget. Tapi di tempat wisata kayak gini, di daerah Jonggol ini semuanya normal. Gua belum nemuin sampai sekarang ada warung yang ngejual kopi harganya nembak dan itu gak ngotak, gak ada. Sampai gue di Villa Kayangan aja, depan Villa Kayangan tuh ada warung kopi berjajar di situ. Gua ngopi di situ harganya normal. Inilah yang gue seneng dari area Jonggol sampai Puncak 2 tuh itu, karena ya mungkin emang karena belum merata juga kali ya, maksudnya pembangunan wisata di sini. Cuman setidaknya nggak ngeluarin duit kaget gitu loh. Kalau ke Puncak kan lu berhenti terus lu nggak nanya harga gitu, misalkan dari awal tahu-tahu harganya meledak. Di sini enggak, di sini masih sama wajar. Dan sampai di dalam Situ Rawagedenya aja deh, di warung kopi ada warung-warung gitu, gue ngopi di situ itu masih normal harganya, nggak yang kopi itu nggak ada yang lebih dari 50.000, kopi itu segelas kopi hitam itu nggak nyampe lebih dari 5.000. Nah by the way, ini salah satu spot terbaik menurut gue di sepanjang rute Situ Rawagede. Lu bisa lihat kanan kirinya ada sawah dan ada pemandangan gunung di sebelah kiri dan kayak pemandangan lembah jurang itu di sebelah kanan. Mungkin itu pemukiman di bawah ya. Cuma dari sini tuh kelihatannya kayak selimuti kabut gitu kan. Ditambah lagi cuacanya juga lagi nggak, ya dibilang panas. Tadi ada sempat matahari terik, cuman awannya itu tetap nutupin langit gitu. Jadi kayak teduh banget. Iya ini nih, pemandangan sawahnya tuh menurut gua di sini nggak ada obat. Kacau men, bagus banget. Lo nggak bakal nyesel kesini. Di sini juga udah banyak banget ini namanya pemukiman warga. Jadi lu nggak perlu khawatir kalau misalkan ban lu bocor atau lu kehabisan bensin sepanjang jalan ini. Lu mau dari bawah ke atas, mau dari atas turun ke bawah, semua sepanjang jalan tuh pasti ada yang namanya pom bensin mini sama bengkel. Banyak banget, warung pun banyak. Lu nggak bakal kelaparan, nggak bakalan kebingungan ban motor lu kenapa-napa, atau kalau motor lu kenapa-napa sini ada bengkel juga. Di sini juga ada bensin. Ya lumayan lah menurut gua. Meskipun jalurnya ekstrim, tapi setidaknya kalau ada apa-apa lu bisa jaga-jaga gitu kan. Nggak yang ini banget. Nah ini keren banget disumpah. Gue sempet berhenti di sini waktu berangkat kemarin buat foto. Gila gokil men. Nggak ada obat ini pemandangannya. Keren.
Kayaknya kalau gue punya duit banyak nanti gue mau beli rumah untuk investasi di daerah sini kali, ini bagus banget ya. Ya buat ditinggalin kalau misalkan lagi liburan gitu kan, daripada nyewa villa, mendingan punya rumah sendiri kan. Ini sumpah pengen banget gue tinggal di area sini asli. Ini keren banget. Dibilang masih nature banget, cuman nggak kayak di Puncak 2 yang gelap gulita, lampunya nggak ada gitu kan. Terus juga sepanjang jalan tuh kayak kosong gitu, nggak ada rumah. Kalau ini banyak, jadi menurut gue udah nggak serem sih. Karena kan kalau misalkan tinggal di perkampungan yang lampunya sedikit kan, kalau malam kan lumayan serem ya gitu kan. Kalau ini enggak sih, kalau menurut gue ini masih rame lah. Ini banyak orang lalu lalang kalau dari tadi. Terus juga banyak sekolah juga, kayak lingkungannya tuh nggak mati. Gue senangnya gitu. Dan di sini mayoritas kalau yang gue lihat ya, sebagian besar profesinya tuh petani gitu. Jadi jangan kaget kalau sepanjang jalan tuh orang banyak kayak orang petani lewat terus bawa beras atau gimana. Bahkan di perjalanan berangkat yang di video sebelumnya ada kan yang sampai ngejemur beras di tengah jalan gitu kan. Di bukan tengah jalan sih, di pinggir jalan tapi lebar gitu, tikar buat nyebur berasnya gitu kan. Ya mungkin emang mayoritas sebagian besar memang pekerjaannya ya petani beras gitu. Buat entah petani apalah, gue nggak ngerti itu beras atau bukan, gue nggak paham banget masalah pertanian. Ya gitulah intinya. Nah, ada satu lagi hal yang unik di sini, men. Jadi di sebelah kiri nanti nih, itu ada batu yang ukurannya gede banget, nggak tahu asalnya dari mana, ada di pinggir jalan, dihimpit sama pemukiman warga. Nah ini nih sebelah kiri. Gue pikir awalnya ini pohon tua waktu berangkat yang dari bawah itu. Gue nggak merhatiin kalau itu batu karena bentuknya ya warnanya udah coklat kan, entah dicat atau emang warnanya coklat, gue nggak ngerti. Pas gue berangkat tuh, gue naik tuh, gue nggak itu batu, malah gue mikirnya tuh pohon tua aja gitu, atau batang pohon tua. Gue nggak ngeh banget. Pas pulang gue baru pas pulang nih, gue ngeliat rekamannya, gue bilang lah ini apaan batu ya? Oh batu gede. Oh iya, gue baru inget di video YouTube lain ada yang bilang katanya ada batu besar di tepi jalan gitu loh, depan rumah warga gitu. Ternyata ini gue baru ngeh banget, gue baru inget. Dan unik sih, nggak habis pikir gue di sini. Pokoknya nggak bakal bosan deh perjalanan di sini. Lihat tuh. Nah ini aspal udah mulai bagus nih. Ini baru diperbaikin nih kalau nggak salah. Tuh yang lewat tuh mobil-mobil segede gini nih, mobil-mobil bak begini. Terus ntar ada truk juga, yang nggak truk gede banget sih, truk ankle lah. Terus juga mobil kayak elf sama apa sih, mobil-mobil buat ya kayak jeep gitu juga sempat lewat sini. Jadi ya nggak heran kalau misalkan kondisi jalan di sini nggak bisa bertahan lama, cor-corannya pada hancur karena emang yang lewat jalan mobil-mobil begitu gitu. Apalagi di sini kan ada pertanian juga. Tadi kan lu lihat, ya mungkin emang buat buat angkut barang gitu kan, logistik naik turun ke kota. Ya mau nggak mau pakai mobil besar lah, biar supaya memadai gitu kan angkut barangnya gitu. Sumpah men, dari berbagai macam tempat yang udah gue datengin buat riding, ini yang paling asik. Dari di atas suasana udah bagus banget meskipun nanjak dan turunan ya. Terus juga begitu udah sampai bawah jalannya halus begini. Wah ini bener men, gue rekomendasiin banget lu buat kemari. Gue juga mungkin bakal kesini lagi nanti ajak cewek gue. Yang penting motor gue udah gue servis dulu. Ingat ya, gue saranin saya lagi jangan lupa servis motor lu dulu biar kondisinya bagus. Terus juga pastiin badan lu fit kalau naik kesini, karena itu bahaya kalau lu sepelein. Oke? Oh iya, ada satu hal lagi yang bikin gue nyaman banget untuk riding di sini men. Jadi di sepanjang jalan, tadi lu lihat kan dari atas sampai bawah itu nggak ada pungli. Gue baru ngeh. Jadi nggak ada oknum-oknum masyarakat yang sepik-sepik benerin jalan, padahal mah nggak benerin gitu kan, cuman ngehadang orang supaya minta uang gitu doang. Di sini nggak ada. Ini bener-bener aman. Lu bisa ngelakuin perjalanan dengan kondusif, tanpa ada gangguan, tanpa merasa terusik. Pokoknya aman banget. Gue rekomendasiin banget lu buat kemari deh. Yap, sampai sini dulu video gue kali ini. Terima kasih banget buat yang udah nyaksiin sampai selesai. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen supaya channel ini bisa makin berkembang lagi dan terus memberikan kalian rekomendasi tempat-tempat yang menarik dan seru untuk riding dan kalian datangi. Thank you, see you on the next road.